Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pada pertemuan kita yang selanjutnya. Tetap semangat walaupun kita belajar dari rumah. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas suhu dan perubahannya pada bab 4. Coba kita perhatikan pada suhu berapa air mendidih, kemudian pada suhu berapa air akan membeku, pada suhu berapa dikatakan orang mengalami sakit demam. Suhu selalu dibicarakan dalam kehidupan sehari-hari. Pada bab ini jelas kalian akan mempelajari suhu, cara pengukurannya, serta akibat perubahannya. Baik, bagian yang akan dipelajari yang A, bagaimana mengetahui suhu benda. Kemudian yang B, perubahan akibat suhu. Oke, akan kita bahas pertama adalah bagaimana mengetahui suhu benda. Indra perasa dapat merasakan panas dan dingin. Namun, apakah indra merupakan pengukur panas atau dingin yang handal? Tentu tidak, ya. Untuk memahami itu, kalian siapkan 3 buah ember atau bejana yang masing-masing diisi air hangat, air biasa, dan air es. Hal itu dapat kalian perhatikan pada gambar di bawah ini. Itu ada air hangat, kemudian air biasa, kemudian air es. Bagaimana cara kalian melakukannya? Kalian dapat melakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, letakkan ketiga ember tersebut di lantai atau di meja. Kemudian, celupkan tangan kananmu di ember berisi air hangat dan tangan kirimu di ember yang berisi air es. Rasakan tingkat panas air itu pada tanganmu. Setelah beberapa saat, segera celupkan kedua tanganmu ke ember yang berisi air biasa. Kemudian rasakan tingkat panas air itu pada tanganmu juga. Ulangi langkah kegiatan di atas oleh teman lainnya atau adikmu di rumah. Kemudian, suhu sebuah benda adalah tingkat derajat panas suatu benda. Benda yang panas mempunyai derajat panas lebih tinggi daripada benda yang dingin. Hasil kegiatan penyelidikanmu menunjukkan bahwa indra perasa memang dapat merasakan tingkat panas benda. Akan tetapi, indra perasa bukan pengukur tingkat panas yang andal. Benda yang tingkat panasnya sama dirasakan berbeda oleh tangan kanan dan kirimu. Jadi, suhu benda yang diukur dengan indra perasa menghasilkan ukuran suhu kualitatif yang tidak dapat dipakai sebagai acuan. Suhu harus diukur secara kuantitatif dengan alat ukur suhu yang disebut termometer. Baik, yang selanjutnya, 1. Jenis-jenis termometer. Yang pertama adalah termometer zat cair. Termometer zat cair ini secara umum benda-benda di alam akan memuai atau ukurannya bertambah besar jika suhunya naik. Kenyataan ini dimanfaatkan untuk membuat termometer dari zat cair. Termometer zat cair ini terdiri dari termometer laboratorium. Ada gambarnya sebelah kanan kalian. Yang selanjutnya adalah termometer suhu badan. Berbeda ya. Oke, yang selanjutnya adalah termometer zat padat atau bimetal. Perhatikan logam yang sejenisnya berbeda dan diletakkan menjadi satu pada gambar. Jika suhunya berubah, bimetal akan melengkung. Mengapa? Karena logam yang satu memuai lebih panjang dibanding yang lain. Hal ini dimanfaatkan untuk membuat suatu termometer. Yang selanjutnya adalah termometer kristal cair. Terdapat kristal cair yang warnanya dapat berubah jika
ketika suhu berubah. Kristal ini dikemas dalam plastik nipis untuk mengukur suhu tubuh, suhu akuarium, dan sebagainya. Yang selanjutnya adalah termometer gas. Nah, apa itu termometer gas? Termometer gas ini untuk mengukur suhu dengan variasi volume atau tekanan gas. Termometer gas dapat digunakan untuk mengukur suhu yang sangat tinggi dan suhu yang sangat rendah, di mana lebar jangkauannya antara minus 250 derajat Celcius sampai dengan 1500 derajat Celcius. Yang selanjutnya adalah termometer digital dan termogan. Ini hampir mirip ya. Termometer digital itu terbuat dari bahan plastik dan berbentuk seperti pensil. Biasanya termometer ini menggunakan sensor panas elektronik untuk merekam suhu tubuh baik melalui mulut, ketiak, atau dubur. Termometer digital yang digunakan untuk mengukur suhu melalui dubur umumnya lebih elastis. Termogan adalah salah satu jenis termometer dengan inframerah yang berfungsi untuk mengukur suhu tubuh dengan cara mengarahkannya ke dahi, tangan, dan anggota tubuh lainnya. Baik, yang selanjutnya adalah skala suhu. Nah, skala suhu. Berapa suhu tubuh manusia sehat? Ya, kamu akan menjawab 30 derajat Celcius. Huruf C kependekan dari Celsius, salah satu contoh satuan suhu atau skala suhu. Saat ini dikenal beberapa skala suhu, misalnya Celsius, Fahrenheit, Reaumur, dan Kelvin. Kelvin merupakan skala suhu dalam satuan internasional. Skala Kelvin menggunakan 0 mutlak, tidak menggunakan derajat. Pada suhu 0 Kelvin, tidak ada energi panas yang dimiliki benda. Perbedaan antara skala itu adalah angka pada titik tetap bawah dan titik tetap atas pada skala termometer sebagai berikut. Nah, ini adalah skala daripada 4 skala suhu ya. Celsius, Fahrenheit, Reaumur, dan Kelvin. Nah, di sini ada titik atas. Titik atas daripada Celsius itu 100. Kemudian titik atas daripada Fahrenheit itu adalah 212. Kemudian Reaumur itu 80. Kelvin adalah 373. Kemudian titik tetap bawah pada Celsius itu 0. Kemudian Fahrenheit itu 32. Kemudian Reaumur itu adalah 0, Kelvin 273. Nah, ini adalah skala daripada 4 macam satuan daripada suhu, yaitu Celsius, Fahrenheit, Reaumur, dan Kelvin. Baik, yang selanjutnya nah, untuk penggunaan matematika, perbandingan skala suhu, skala C banding skala R banding skala F banding skala K. Nah, C di sini adalah Celsius, R itu Reaumur, F itu Fahrenheit, dan K itu adalah Kelvin. Ini. Nah, sama dengan 100 banding 80 banding 180 banding 100. Ini artinya apa? Skala Celsius itu dikurangkan ke titik tetap atas dikurang dengan titik tetap bawah. Jadi 100 dikurang 0. 100 kurang 0 maka adalah 100. Demikian juga Fahrenheit. 212 dikurang 32 maka hasilnya adalah 180. Kemudian Reaumur 80 dikurang 0 hasilnya 80. Kemudian Kelvin 373 dikurang 273 maka hasilnya 100. Kemudian skalanya ini akan kita kecilkan kembali menjadi skala
terkecil. Nah, perhatikan di sini kenapa menjadi 5, 4, 9, 5. Nah, skala ini kita kecilkan dengan cara membagi seluruhnya ini, skalanya ini kita bagi 20. Jadi semua sama 20. Nah, contoh misalnya Celsius 100 dibagi 20, maka hasilnya 5. 80 bagi 20 4, 180 bagi 20 9, sama yang terakhir Kelvin 100 dibagi 20 hasilnya adalah 5. Dengan memperhatikan titik tetap bawah dibandingkan mulai dari 0 semua, perbandingan angka suhunya yaitu TC itu adalah suhu Celsius, TR banding TR suhu Reaumur banding TF suhu Fahrenheit dikurang 32. Kenapa dikurang 32? Karena titik bawahnya adalah 32. Nah, sedangkan banding kemudian TK, sedangkan TK ini adalah suhu Kelvin, itu titik bawahnya 273, maka dikurang 273. Sedangkan ini kenapa tidak ada pengurangnya? Karena suhu Celsius dan suhu Reaumur itu titik tetap bawahnya adalah 0, maka tidak ada pengurangnya, maka sama dengan 5 banding 4 banding 9 banding 5, sama dengan yang di atas ini. Selanjutnya, perbandingan tersebut dapat digunakan untuk menentukan konversi skala suhu. Sebagai contoh, konversi skala suhu dari Celsius ke Reaumur. Nah, perhatikan. Didapat persamaan TC ini adalah suhu Celsius dibagi dengan TF dikurang 32. Nah, sama dengan 5/9. TC itu adalah suhu Celsius, maka kita lihat sini. Nah, 5. Kemudian TF min 32. Nah, minus 32. TF itu adalah Fahrenheit, maka Fahrenheit di sini adalah 9. Jadi di sini pembandingnya adalah 5 dibanding 9. Jadi TC per buka kurung TF min 32 tutup kurung sama dengan 5/9. Maka diperoleh persamaan rumusnya adalah TF sama dengan 9/5. Ini kita balik karena kita kalikan silang ini ya. TC ditambah 32. Kenapa jadi ditambah? Karena pindah ke sebelah kanan ya. Jadi suhu Fahrenheit itu adalah 9/5 dikali TC atau suhu Celsius ditambah 32 atau titik tetap bawahnya. Oke. Ayo kita latihan. Dengan cara yang sama, rumuskan konversi skala suhu yang lain, misalnya dari Celsius ke Reaumur dan Fahrenheit ke Kelvin. Coba perhatikan contoh penerapan daripada pengukuran konversi skala. Nomor 1, tentukan 45 derajat Celsius sama dengan derajat Fahrenheit. Dengan menggunakan persamaan perbandingan suhu diperoleh TF sama dengan 9/5 TC ditambah 32 sama dengan 9/5 dikali 45. 45 ini adalah TC atau suhu Celsius. Nah, ini kita masukkan ke sini, kita ganti TC nya. Jadi 9/5 dikali 45 tambah 32, maka hasilnya adalah 113 derajat Fahrenheit. Bagaimana cara mengerjakan ini? Nah, kalian perhatikan 9 kali 45 sama dengan 405 ini ya. Dibagi 5 sama dengan 81. Maka 81 ditambah 32 menjadi 113 derajat Fahrenheit. Ya. Pikir mudah. Oke, yang selanjutnya adalah yang nomor 2. Tentukan 25 derajat Celsius
menjadi derajat Reaumur. Nah, dengan menggunakan persamaan perbandingan suhu, diperoleh TR atau suhu Reaumur sama dengan 4/5. Beda lagi ya, karena di sini Reaumur dengan Celcius. Nah, di sini tidak ada pengurangnya karena Celcius tadi adalah 0. Maka 4/5 TC sama dengan 4/5 dikalikan 25. Kenapa? Karena TC-nya ini adalah 25. Maka 4/5 kali 25 sama dengan 20 derajat Reaumur, atau 4 kali 25 sama dengan 100. Yang ini. Maka 100 dibagi dengan 5 hasilnya adalah 20. Oke, yang selanjutnya yang nomor 3, tentukan 78 derajat Celcius ke Kelvin. Dengan menggunakan persamaan perbandingan suhu, diperoleh TK sama dengan TC ditambah 273 sama dengan 78. Kenapa 78? Karena suhu Celciusnya adalah 78. Kita ubah. Nah, ditambah 273. Tinggal menambahkan saja. 78 ditambah 273 sama dengan 351 Kelvin ya. Nah, ini penjelasannya. Kalian hanya menjumlahkan 78 ditambah 273. Hasilnya adalah 351 Kelvin. Kenapa tidak ada derajatnya? Nah, kita sudah bahas pada session yang tadi. Oke, demikian pembahasan kita kali ini. Jumpa lagi pada pertemuan selanjutnya. Bapak cukupkan sekian. Semangat terus untuk belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.